Pada Mei 2020, terjadi kebocoran data besar pada platform e-commerce Tokopedia, di mana 91 juta akun pengguna dilaporkan diretas dan dijual di dark web. Data yang bocor meliputi nama pengguna dan kata sandi. Peretas yang menggunakan nama Shiny Hunters menjual data tersebut seharga $5.000. Insiden ini menjadi salah satu kasus kebocoran data terbesar di Indonesia dan memunculkan isu serius mengenai keamanan cyber dan perlindungan data pribadi. Perkenalkan, saya Vio Akbar dengan NIM 262, seorang mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Tujuan video ini dibuat untuk menambah wawasan kalian dalam berhati-hati menjaga data pribadi kalian. Kemajuan teknologi penyimpanan data berbasis cloud computing dan sistem big data analytics memungkinkan perusahaan mengelola dan memanfaatkan data pengguna secara masif. Namun, teknologi ini juga meningkatkan vektor serangan cyber karena data tersimpan secara terpusat dan terhubung ke berbagai sistem pihak ketiga. Kelemahan konfigurasi server, lemahnya enskripsi, serta kurangnya pengawasan terhadap akses internal sering menjadi pintu masuk utama bagi peretas. Dalam konteks kasus Tokopedia, walaupun sistem menggunakan password atau proses penting untuk melindungi data pribadi dan keamanan akun, namun algoritma yang digunakan tetap dapat diretas menggunakan metode peretasan bila tidak disertai dengan sistem keamanan yang berlapis. Secara empiris, peningkatan volume dan kompleksitas big data memperluas potensi risiko kebocoran data pribadi. Dalam konteks hukum Indonesia, kebocoran data ini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU ITE. Pasal 35 UU PDP menegaskan bahwa setiap penyelenggara data pribadi wajib menjaga keamanan data pribadi dari penyalahgunaan, akses ilegal, dan kebocoran data. Sementara itu, Pasal 30 ayat 3 UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain secara ilegal dapat dipidana. Konsep cybercrime dalam kasus ini mencakup dua aspek utama. Yang pertama adalah aksi peretasan yang melanggar sistem keamanan platform. Yang kedua, penjualan data pribadi di dark web yang masuk kategori data trafficking, bagian dari kejahatan lintas negara. Dengan demikian, kasus Tokopedia ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip accountability dan integrity dalam pengolahan data pribadi, serta keterlambatan respon hukum terhadap pelanggaran digital. Bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat data pribadi yang dijual di dark web, mereka memiliki hak untuk yang pertama adalah mendapatkan pemberitahuan tertulis atas insiden kebocoran data tersebut. Yang kedua, mereka mengajukan ganti rugi dan penghapusan data pribadi yang sudah tersebar luas di dark web. Namun dalam praktiknya tidak ada mekanisme kompensasi efektif pasca insiden Tokopedia ini sendiri, di mana korban tidak dapat mengembalikan kondisi semula akibat minimnya regulasi turunan UU PDP pada saat itu. Kebocoran data berdampak langsung terhadap kepercayaan konsumen dalam ekosistem perdagangan elektronik. Survei Karena Data menunjukkan bahwa 42% konsumen menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi mereka. Dari sisi industri, kasus ini menjadi pemicu penerapan data protection oleh banyak platform e-commerce dan fintech melalui implementasi two-factor authenticity, yang kedua enkripsi end-to-end, dan yang terakhir adalah audit keamanan berkala. Secara yuridis, kasus ini mengungkap perlunya adanya harmonisasi UU PDP, UU ITE, serta peraturan pemerintah mengenai penyelenggara sistem elektronik. Kebutuhan harmonisasi tersebut untuk menegaskan liability framework yang jelas bagi pelaku usaha digital. Selain itu, perlu dibentuk lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen oleh pemerintah, yang memiliki kewenangan investigatif dan sanksi administratif terhadap penyelenggaraan data pribadi, sebagaimana yang diterapkan oleh Uni Eropa melalui GDPR. Perkembangan teknologi penyimpanan data pribadi dan big data membawa kemudahan sekaligus kerentanan. Dalam kasus Tokopedia menjadi presiden penting
bahwa keamanan data bukan hanya isu teknis, melainkan juga isu hukum dan etika bisnis digital. Diperlukan penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran publik, dan penerapan prinsip privacy in by design agar kepercayaan konsumen terhadap ekonomi digital tetap terjaga.